Karena pandangan kita dengan pandangan Allah itu bisa saja berbeda. Mungkin nggak kita ditakdirkan nggak punya pasangan atau jomblo selamanya. Ngelihat Taehyung di pinggir jalan ya. Nikah sama aku, nikah sama aku. Mungkin nggak pasangan kita beda agama. Kalau di TikTok ada Jason, halo Jason. Jangan bersikap sebagaimana orang bodoh. Jodoh memanglah takdir. Tapi cari juga yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kuy, kembali lagi di Ngabuburit Yuk. Bersama dengan saya lagi, semoga gak bosan ya, Husen. Kali ini kita bakal ngebahas tentang jodoh. Ini kebetulan dipaksa sama tim Binus nih. Padahal saya sendiri belum tahu jodoh saya siapa. Tapi ya gak apa-apa lah, kita bakalan coba jawab satu-satu. Karena sebagian dari bahasan ini berhubungan dengan fikih dan akidah. Oke, let's go. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Mungkin gak pasangan kita beda agama? Jawabannya mungkin. Tapi apakah itu baik atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena sekelas Tuhan saja engkau berani untuk mengkhianatinya. Apalagi kita sebagai manusia. Tapi Sen, hukumnya bagaimana? MUI, Majelis Ulama Indonesia saja sudah memutuskan bahwasanya pernikahan beda agama dianggap tidak sah. Bahkan jangankan dari POV-nya orang Islam ya. Saya sempat nonton beberapa video-video para pendeta. Mohon maaf, tolong dikoreksi. Saya nonton beberapa video para pendeta. Mereka juga sangat amat tidak menyarankan pernikahan beda agama. Dan saya sepakat dengan para pendeta-pendeta yang mengatakan hal yang serupa. Udahlah, banyak kok sesama muslimah, sesama Kristen, sesama Buddha, sesama Konghucu. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang pinter-pinter. So, jangan jauh-jauh nyarinya. Cari jodoh lewat aplikasi haram gak? Waduh, ini siapa yang nanya ini? Tergantung caranya, tergantung aplikasinya. Tergantung aplikasi ini kayak apa. Kalau teman-teman cari jodoh lewat Tinder, lewat Bumble, what do you expect? Apa yang kalian ekspektasikan? Halal? Ya enggak lah. Kalian ngira ketika kalian cari jodoh di Tinder, itu kalian bakalan nemuin jodoh yang benar-benar. Maybe ada, tapi 1 banding berapa? 10 banding berapa? Dan jelas haram. Kalau misal teman-teman carinya lewat aplikasi Tinder, Bumble dan sebagainya. Karena gak ada cara-cara yang syar'i di sana. Kalau misal teman-teman lewat platform lain, contohnya lewat Instagram, lewat Facebook dan sebagainya. Contohnya, teman-teman tiba-tiba ngelihat, gak sengaja nih ngelihat ada salah satu orang, perempuan maupun laki-laki yang memikat teman-teman sekalian. Kemudian dari Instagram tadi itu, teman-teman akhirnya berusaha menggunakan wasilah-wasilah atau perantara-perantara yang sesuai dengan syariat. Datangnya orang tuanya, menanyakan bagaimana keadaan dia. Bukan kepada dia, tapi melalui orang lain, melalui perantara. Kemudian teman-teman menemukan kecocokan di sana, menggunakan cara-cara yang syar'i, bukan pacaran, insya Allah itu masih halal. Ingat, cara-caranya harus sesuai dengan syariat. Jangan ketika saya tadi bilang, bisa cari Instagram, teman-teman langsung nyari cewek-cewek cantik. Cogan-cogan cantik ganteng. Ini jodoh saya. Gak gitu caranya. Jodoh itu takdir atau pilihan. Apa-apa yang di dunia ini kita yakin bahwasannya itu merupakan sesuai daripada takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Kita yakin itu. Tapi kita kan bisa memilih. Jawabannya iya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir yang telah kita perbuat hari ini, bukan berarti Allah membatasi perbuatan dari teman-teman sekalian hari ini. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memang menakdirkan kita hari ini berdiri di sini. Bukan berarti saya tiba-tiba bebas nempeleng semua orang dengan alasan takdir. Ya enggak? Teman-teman bilang, "Oh, ini kan takdir dari Allah." Ya sudah, saya diam aja, gak usah makan, gak usah minum. Kan nanti langsung tiba-tiba datang tuh makanan ke saya. Ya enggak bisa. Jangan bersikap sebagaimana orang bodoh. Jodoh memanglah takdir. Tapi cari juga yang benar. Allah memberikan kita kemampuan untuk menentukan, memilih, dan memikirkan siapa yang kira-kira pantas menjadi jodoh kita. Hasilnya, ya terserah Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya, red flag pasangan dalam Islam itu seperti apa? Waduh, ini berat banget. Red flag, ada beberapa bahasan di antara para ulama. Salah satunya itu adalah orang yang pick me. Pick me, tahu pick me? Kalau di TikTok ada Jason, halo Jason. Dia aja Jason. Itu contoh cewek atau cowok pick me itu kan banyak. Yang mereka itu narsisnya luar biasa terhadap lawan jenis. Nah itu benar-benar tidak disarankan. Itu disebutkan oleh para ulama. Ada juga di antara para ulama yang menyebutkan salah satunya di antara Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan ada 6 kriteria yang
Red flag banget dijadikan sebagai pasangan. Semoga saya tidak mendapatkan jodoh kelak dari orang-orang seperti ini. Pertama itu anan, orang yang suka mengeluh terhadap apa yang diberikan oleh pasangannya. Contoh, istri terhadap suaminya nih, ngeluh terus. Ya, ngeluh terus. Suaminya udah ngasih yang bener, sudah ditreat like a queen, atau seorang suami yang sudah ditreat like a king ya. Tapi tetap aja nggak ada syukur-syukurnya, selalu merasa kurang. Yang kedua itu ada namanya Hanan. Hanan itu adalah orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikannya dan sometimes melupakan kebaikan dari pasangannya. Contoh, ketika dia pengen sesuatu, aku kemarin tuh sudah begini, sudah belanjain kamu. Suami, contoh para suami nih. Suami tiba-tiba bilang ke istrinya, aku tuh sudah belanjain kamu bulanan 100 juta. Sudah beliin kamu kayak gini. Udah, kamu tuh bersyukur. Kamu tuh gak usah minta apa-apa lagi dari aku. Contoh orang-orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya seperti itu termasuk daripada orang-orang yang red flag. Menan itu adalah orang yang suka membanggakan masa lalunya. Orang-orang yang sebelumnya nge-treat dia. Contoh, kamu sekarang nih ya sebagai laki-laki. Kebetulan sebelumnya pernah menikah dengan perempuan yang lain. Sekarang menikah dengan orang yang baru. Anda suka membanding-bandingkan pasangan baru Anda itu dengan pasangan masa lalu kalian. Anda tiba-tiba bilang, kamu yang sekarang ini gak sama kayak istriku yang dulu. Istriku yang dulu loh gak kayak kamu tingkahnya. Atau bahkan dibandingkan dengan orang tuanya. Suami yang tiba-tiba bandingin istrinya dengan ibunya. Ibu aku dulu gak kayak kamu ngelakuin aku. Nah, itu termasuk contoh laki-laki yang red flag atau bahkan perempuan-perempuan yang red flag. Berlaku bagi kedua gender. Atau hadak. Hadak ini adalah orang yang boros, konsumtif. Suka membeli sesuatu yang bahkan gak ada manfaatnya sekalipun. Suka beli barang-barang branded. Gak masalah sebenarnya beli barang-barang branded. Beli barang-barang sekelas LV, sekelas Hermes atau sebagainya. Asalkan sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan dan tidak berlebihan. Terus berak. Berak itu adalah orang yang suka berdandan berlebihan. Misal, kita lihat saya POV-nya dari seorang laki-laki. Laki-laki harusnya berdandan sekian dan sekian. Tapi dia over. Dia berlebihan banget berdandannya. Luar biasa overnya. Begitu pula bagi perempuan. Misalnya, make up yang normal. Even di hadapan para suami ya. Even itu di hadapan para suami. Misal, make up yang normal ya cuma sekitar begini dan begini ya. Saya gak tahu dunia permakeupan gimana. Tapi dia make upnya sampai 10 cm anggap aja. Itu juga termasuk yang red flag dalam agama. Berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tapi bukan berarti teman-teman tidak berdandan di depan pasangan. Sebagian orang menganggap yang harus berdandan di depan pasangannya itu cukup perempuan. Kebanyakan orang-orang yang katanya dekat dengan agama, mereka menganggap cukup istri saja yang berdandan di hadapan para suami. Ya enggak? Mereka menganggap istri aku harus berdandan di depanku. Dia harus mandi begini. Padahal itu tidak sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat sebelumnya. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah satu kerabat Rasulullah sekaligus sahabat Rasulullah SAW yang paling dekat yang meriwayatkan banyak sekali hadis, bahkan termasuk hadis perawi hadis yang terbanyak di antara para sahabat. Apa yang beliau ucapkan? Aku suka berdandan di hadapan istriku. Kenapa? Karena aku suka melihat istriku berdandan di depanku. Jadi kebayang nih, salah satu pasangan udah berdandan luar biasa. Taunya salah satunya malah baunya luar biasa. Itu bukan yang dibenarkan. Yang terakhir juga syadak. Syadak ini yang terakhir adalah orang yang suka nyinyir. Orang yang suka nyinyir, kemana-mana, sedunia ini dinyinyirin. Temen kerja dinyinyirin, artis-artis dinyinyirin, tetangga dinyinyirin. Nah, orang-orang yang nyinyirin ini jangankan dijadikan sebagai pasangan, dijadikan teman aja jangan. Saya tuh paling kesel sama orang yang suka julid sana-sini tuh. Kesel banget rasanya, kayak gak ada bahasan lain apa di dunia ini selain daripada bahas itu. 7 bahasan saya tadi itu adalah contoh jangan menikahi orang-orang seperti itu. Tapi bagi saya itu adalah hal yang basic lah dilihat sama semua orang, ya gak sih? Insya Allah semua orang gak bakalan milih kriteria-kriteria yang tadi. Orang yang over, orang yang boros, orang yang pick me Jason itu atau sebagainya. Insya Allah gak bakalan ada orang yang mau memilih. Tapi bahasan tadi itu mungkin saya sampaikan kepada orang yang sudah cinta buta. Cinta buta, pokoknya kalau gak dia saya gak bakalan bahagia. Nah, kita perlu tampar mereka dengan bahasan-bahasan yang baru saya sebutkan. Pertanyaan selanjutnya ya, kalau nikah lebih dari satu, apakah artinya jodohnya kita adalah istri atau suami yang kedua? Nggak tahu saya, nggak tahu. Lanjut ya, nggak tahu. Mohon maaf netizen, mohon maaf.
Mungkin nggak kita ditakdirkan nggak punya pasangan atau jomblo selamanya? Mungkin. Karena ada contohnya. Ada sahabah, ada dari kalangan ulama, dan ada juga bahkan dari masyarakat di sekitar kita yang mereka jomblo sampai meninggal. Dan itu menunjukkan bahwasanya mereka memang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak punya jodoh, tidak punya pasangan. Kita pengen banget jadiin dia jodoh kita. Bisa nggak sih kita mengusahakan dia jadi jodoh kita? Kalau diusahakan, ya bisa. Tapi untuk dipaksakan, ya tidak dong. Masa nih, teman-teman misalnya ngelihat Taehyung di pinggir jalan ya, cewek-cewek nih ngelihat Taehyung, saya pengen jadi jodohnya. Terus teman-teman paksa, nikah sama aku. Ya bodoh kalian tuh, minta dipukulin. Nah, jadi mengusahakan, sekedar mengusahakan bisa. Tapi untuk memaksakan, jangan. Apalagi hari ini mulai rame tuh doa-doa yang gak jelas. Ya Allah, semoga dia menjadi jodohku. Apabila dia menjadi jodoh orang lain, tolong matikan dia dan jadikan dia jodohku. Ini contoh doa-doa yang gak jelas dan tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda ketika berdoa sama Allah biar dikabulkan, doanya itu yang benar, doanya itu yang jelas. Dan sebaik-baiknya doa adalah menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya jodoh yang terbaik. Karena pandangan kita dengan pandangan Allah itu bisa saja berbeda. Kita mungkin memandang sesuatu ini baik, padahal sebenarnya buruk. Dan kita kadang juga bisa melihat ini pandangannya buruk, padahal sebenarnya itu baik. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja kamu melihat sesuatu itu buruk, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pada perkara tersebut kebaikan yang luar biasa. Jadi sebaik-baiknya takdir adalah takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Oke? Yang terakhir, ada gak doa minta jodoh? Waduh. Saya harus ikutan berdoa ini. Mungkin doa dari Nabi Zakaria alaihi salam. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni fardan. Ya Allah, jangan jadikan saya seorang diri. Kalau dalam bahasa jodoh, jangan jadikan saya jomblo. Wa anta khairul warithin, dan engkaulah sebaik-baiknya sang pemberi waris. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Apabila ada kebenaran, percayalah bahwa kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harapan besar dari kami agar teman-temannya share video ini sebanyak-banyaknya untuk berbagi manfaat di bumi Allah yang luar biasa ini. Apabila ada kesalahan yang pasti itu berasal dari saya dan syaitan, saya dengan amat sangat memohon kepada teman-teman sekalian untuk ikut memberikan sanggahan, ikut memberikan kritikan di kolom komentar. Karena saya adalah seorang manusia yang tidak bisa lepas daripada kesalahan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Karena minggu depan saya bakalan balik lagi dengan tema yang berbeda. Jangan lupa kalau misal teman-teman juga punya pertanyaan-pertanyaan, silakan langsung tanya di kolom komentar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngefans sama artis secara berlebihan, ada hukumnya gak dalam Islam? Barang siapa meninggalkan 3 kali Jumat berturut-turut, Allah akan mengunci hatinya. Sebenarnya dalam Islam boleh pakai pawang hujan nggak? Waduh, orang-orang takut makan babi tapi gak takut minum alkohol. Sebenarnya dosanya sama gak sih? Gak usah tuh penasaran-penasaran sampai kriuk-kriuk banyak. Saya kemarin nyoba bebek kriuk, enak kok, enak banget.